Baik, terima kasih Ustaz. Untuk berikutnya kita akan lakukan tanya jawab. Ini sudah ada penanya di kolom komentar. Jadi yang pertama ini dari Ibu Titin Murtafiah. Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Satu, bagaimana dengan musola dan masjid yang bukan milik Muhammadiyah, tetapi kita ikut jamaah di situ? Kemudian yang kedua, dengan mundurnya waktu subuh, apakah waktu syuruk juga mundur? Nah, seperti itu. Jadi mungkin satu dulu Ustaz kita bahas. Monggo silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Titin menanyakan tentang dua hal. Bagaimana misalnya warga Muhammadiyah yang kebetulan di lingkungannya sholat di masjid atau di musola yang bukan bagian dari institusi Muhammadiyah. Nah, bagaimana yang sikapnya? Yang pertama kita lihat dulu, Bu. Yang pertama kita lihat dulu qomatnya itu, qomat di musola atau di masjid yang Ibu gunakan untuk sholat subuh. Nah, kalau qomatnya itu terlalu cepat, misalnya adanya mengikuti minus 20 derajat, berarti tidak mundur 8 menit sebagaimana yang dipahami Muhammadiyah, yaitu enggak apa-apa. Tetapi kan kita lihat qomatnya. Kalau qomatnya itu biasanya kan qomat beda-beda. Kalau misalnya qomatnya kebetulan 10 menit, berarti Ibu sholat di situ boleh, karena kan dari waktu subuh yang umum, kemudian kita kan mundur 8. Berarti kalau kira-kira qomatnya itu dari jarak azan 10 menit, ya berarti di situ sudah masuk waktu subuh sebagaimana yang kita pahami kan itu. Kalau semacam itu. Tetapi bagaimana kalau misalnya musola yang di samping kita yang kebetulan bukan milik Muhammadiyah, kemudian antara azan dan qomat itu terlalu cepat dan mengikuti kriteria minus 20 derajat. Ya, kalau kita sebagai warga Muhammadiyah dan ingin mencoba mentaati putusan Muhammadiyah yang sudah ditanfid, ya berarti kita coba cari tempat yang lain atau solusi yang lain kan. Karena kalau terlalu cepat tadi berarti kan dalam perspektif kita, meskipun ini tetap wilayah ijtihadiyah, tetapi dalam ijtihad yang kita pahami kan masih fajar kadhib, belum masuk waktu fajar sodik, berarti belum masuk waktu sholat subuh. Ya, untuk kehati-hatiannya semacam itu, karena kan dari berbagai macam argumentasi yang saya sampaikan tadi, kajian yang dilakukan oleh Majelis Tarjih itu ya sangat kuat, baik dari sisi dalilnya, baik dari sisi bayani, dalil Quran dan sunnahnya cukup kuat. Kemudian juga penelitian para astronom, ulama klasik di dalam literatur Islam itu banyak juga yang menyatakan minus 18 derajat. Kemudian juga dari observasi dari lembaga astronomi di 3 universitas ternama tadi, dari UNSU, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kemudian Universitas Ahmad Dahlan di Jogja, kemudian Universitas Profesor Hamka yang ada di Jakarta, itu melakukan observasi, ternyata kesimpulannya sama, bahwasanya minus 20 derajat ini kan masih terlalu dini atau terlalu pagi kan. Kemudian juga yang di Indonesia yang sebenarnya yang mengawali itu kan dari majalah Kiblati. Majalah Kiblati itu menulis di beberapa edisi tentang kriteria waktu subuh yang dianggap ketika itu waktu subuh yang di Indonesia itu masih terlalu dini dan itu mundurnya 24 menit. Kalau kita kan cuma 8 menit itu
begitu panjang dibanding kesimpulannya dari majalah Kiblati kan gitu. Ya kalau kita lihat dan juga observasi secara langsung foto-foto yang saya tampilkan tadi, ya kita sebagai warga Muhammadiyah tentu harus yakin, ya meskipun ini tetap Muhammadiyah juga mengakui kalau waktu sholat itu tauqifi mengikuti Rasulullah, tapi bagaimana menentukannya itu kan ijtihadi. Tetapi ya meskipun tadi Muhammadiyah mengakui bahwasanya ini wilayah ijtihadiyah, wilayah yang mungkin kita berbeda, tapi dengan beberapa argumentasi yang sudah kita paparkan tadi, ya kita sebagai warga Muhammadiyah seharusnya betul-betul yakin bahwasanya ijtihad yang kita bangun di persyarikatan ini betul-betul memiliki landasan yang kuat dan tidak usah mamang lagi atau tidak usah ragu lagi untuk menerapkan apa yang kita yakini sebagai sebuah kebenaran dalam ijtihad ini, meskipun tetap kita harus mengedepankan toleransi, menghargai mayoritas yang masih mengikuti kriteria waktu subuh minus 20 derajat sebagaimana umumnya di Indonesia gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah ini memberikan dampak kepada waktu syuruk? Ya, jadi secara umum Bapak Ibu sekalian, kriteria waktu subuh yang minus 18 derajat ini hanya memiliki konsekuensi pada waktu subuh saja. Demikian juga waktu imsak. Waktu imsaknya kan, imsak itu kan 10 menit sebelum sebelum waktu subuh. Berarti cuma waktu subuh dan imsak itu yang memiliki konsekuensi atau yang dipengaruhi kan itu. Ya itu saja. Berarti kan kita waktu subuhnya itu mundur 8 menit. Berarti imsaknya juga nanti kan mundur 8 menit juga. Adapun yang lainnya, waktu syuruk dan waktu-waktu sholat yang lain, misalnya waktu sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, itu sebagaimana pada umumnya tidak ada perubahan. Yaitu kurang lebih Ibu Titin yang sudah menyampaikan pertanyaan, dan terima kasih.